Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan dari SMA Satu Utara dan juga dari luar SMA Satu Utara. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sabri Alif Pratama atau juga yang sering dipanggil atau juga akrab dipanggil dengan Sabri dan juga Abi. Di sini saya dari kelas 12 MIPA 5 akan menjadi tim kontranya Kak Jezan, akan melawan Kak Jezan. Kak Jezan ini oleh pro. Boleh perkenalan dulu Kak Jezan? Shalom, perkenalkan nama aku Jason Susendoro Warai, yang biasa dikenal dengan sebutan Jason. Saya berasal dari 12 IPA 5 dan juga saya ini sebagai tim pro Oke, dari materinya siapa nih Kak Jezan? Konsepnya dari mana? dari teori evolusi Darwin. Kalau Kak Jezan dari teori Darwin, saya sendiri dari teorinya Harun Yahya. Hanya sebagian. Oke, boleh dimulai kali aja ya Kak Jezan ya. Biar saya bisa bantah-bantah nih. Siap. Suaranya agak dikit-dikit biar makin terdengar. Oke. Oke. Teori evolusi Darwin yang juga dikenal sebagai teori seleksi alam dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Charles Darwin pada abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa semua spesies makhluk hidup di bumi memiliki nenek moyang bersama melalui proses evolusi yang berlangsung lebih dari jutaan tahun yang lalu. Pada intinya, teori evolusi Darwin menyatakan perubahan genetik yang terjadi pada individu dalam suatu populasi dapat mengakibatkan variasi dalam sifat-sifat mereka. Variasi ini dapat memberikan keuntungan atau kerugian dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Individu dengan sifat yang menguntungkan akan lebih bertahan hidup dan bereproduksi, sedangkan yang sebaliknya individu dengan sifat yang kurang menguntungkan akan cenderung memiliki peluang bertahan hidup dan reproduksi yang lebih rendah. Teori evolusi Darwin ini juga menyatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki nenek moyang bersama. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, perubahan genetik yang terjadi pada populasi yang terisolasi secara geografis dapat mengakibatkan perbedaan yang signifikan dalam sifat-sifat antara populasi tersebut. Jika perbedaan ini cukup besar, populasi yang terisolasi tersebut dapat berkembang menjadi spesies yang baru. Contohnya itu katanya ada jerapah, Kak. Jerapah itu jutaan tahun lalu katanya jerapah itu memiliki leher yang pendek. Leher yang pendek. Ya. Kan kalau yang kita yang tahu sekarang itu lehernya Panjang. panjang. Nah, tapi jutaan tahun yang lalu jerapah itu lehernya pendek, Kak. Dikarenakan bahan pangan tuh masih berlimpah di mana-mana, Kak. Dan juga pesaing tuh kurang, masih dikit. Lama-kelamaan pesaing-pesaing itu mulai banyak untuk memperebutkan rumput-rumput, daun-daun. Nah, mulai dari situ para jerapah pada jutaan tahun lalu itu mulai memakan-makan daun-daun yang ada di pohon. Selama proses evolusi tersebut, jerapah mulai memiliki proses evolusi terhadap lehernya menjadi panjang dan menjadi jerapah yang kita kenal sebagai sekarang, Kak. Dan teori evolusi Darwin telah mendapatkan dukungan yang luas dari bukti-bukti ilmiah, termasuk fosil-fosil, Kak, studi tentang genetika dan embriologi, serta pengamatan langsung tentang perubahan dalam populasi makhluk hidup. Dan teori ini telah menjadi dasar bagi pemahaman kita tentang bagaimana hayati dan proses evolusi dalam dunia alam, Kak. Kamu boleh jawab deh gimana itu? Oke. Kalau menurut saya sendiri, buat evolusi sendiri itu nggak ada Kak Jezan. Kenapa nggak ada? Ini ya kalau sepengamatan saya, sepengamatan. Oke. Kalau misalnya evolusi ada, secara tidak langsung fosil-fosil nenek moyangnya si jerapah ini, kami dari jerapah dulu nih, Ya. karena katanya jerapah nih Berleher lehernya pendek ya, pendek. karena dengan asalnya dia dari panjang. Ya, Nah, cuman kenapa nih di zaman sekarang hingga sekarang, dia kan setahu saya ada pendukungnya Darwin ini mencari fosil-fosil si jerapah ini dan teman-temannya ataupun yang lainnya ya yang telah disebutkan sama Darwin sendiri. Contohnya kayak jerapah nih kita ambil sebenarnya jerapah itu sampai sekarang masih belum ditemukan fosil jerapah yang ukuran lehernya kecil. Atau kita bisa ngambil juga nih, kita tariknya dari si, coba kita lihat pesaingnya lah yang sama-sama herbivore. Kita lihat dari zebra.
otomatis semisal sejerapah lehernya tadi pendek sekarang itu panjang, otomatis zebra pun mengalami hal yang serupa karena memiliki ada harusnya lehernya panjang kan, cuma sekarang udah juga tidak harusnya kan secara tidak langsung tidak hanya jerapah yang lehernya panjang, otomatis ada yang mengikuti juga, cuman hingga sekarang ya jerapah belum mungkin unta ya. Jadi kalau unta sendiri kan kayaknya cuma gaya bulunya begitu. Nah kalau si jerapah sendiri kayaknya misal ada yang seperti itu, kalau menurut saya itu karena kamu kayak misal jerapah ibu jerapah dan bapak jerapah nih misalnya dia kayak karir, jadinya karir lah ibaratnya nih kayak gitu kayak pas kita jadi kemarin kan kita belajar ibu karir bapak karir, misalnya bapak sama ibu jerapah ini karir nih apa yang harusnya ada silangan pendeknya gitu, terus menikah otomatis di beberapa persennya ada anak jerapah yang mengalami kependekan gitu yang kecil gitu. Kayaknya kayak gitu Kak Jizan, jadi ya jerapah karir nih, bapak ibunya karir menikah terus jadinya jerapah bantet, jerapah bantet gitu ya, jerapah pendek. Nah menikah lagi sama jerapah yang sama tuh, jerapah yang sama-sama kecil, otomatis menghasilkan jerapah yang kecil, cuman tidak menurut juga jerapah tersebut bakal meninggal kali ya, jadi mati ya, ini saya juga tahu. Kalau misalnya ada hingga sekarang harusnya udah ada penemuannya gitu. Harunianya pun sempat membantah di 2004 kan, 2004 nemuin pernah membantah. Siapa yang berani nemuin si fosil ini, dia bakal ngasih 1 triliun atau 100 triliun gitu, saya juga tahu. Hanya beraninya di situ. Mungkin teman-teman semua di sini bakal ada jawaban yang menarik nih dari kita nih Kak Jazan. Boleh. Oke, mungkin ini aja kali ya dari kita ya. Kita tunggu jawabannya di kolom komentar. Dadah. Dadah.